Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septian Fajar Maulana pada video pertemuan 4. Saya di sini akan menjelaskan kembali apa yang saya pahami dari video pembelajaran Bapak Brian Givan pada pertemuan keempat tentang PPH pasal 21. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, saya langsung mulai saja. PPH pasal 21 dan cara menghitungnya. Setiap penghasilan dari karyawan atau pegawai baik swasta maupun negeri setiap tahunnya wajib untuk membayar pajak, yaitu PPH pasal 21. Apa sih PPH pasal 21 itu? PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 dan 1A serta Pasal 2 Ayat 2, 3, 4, dan 5 menjelaskan bahwa subjek PPH yaitu orang pribadi dalam negeri dan luar negeri, badan, dan warisan yang belum terbagi. Pegawai atau karyawan punya yang namanya penghasilan bruto. Ketika menghitung PPH pasal 21 akan ada penghasilan bruto, penambah penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto, PTKP, PKP, dan tarif pajak. Penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Kemudian ada penambah penghasilan bruto yang terdiri dari 7, yaitu penghasilan tidak rutin, yaitu ada bonus lembur dan THR, ada premi JKM, jaminan kematian, ada premi JKK, jaminan kecelakaan kerja, ada premi jaminan kesehatan, ada premi asuransi pegawai, tunjangan PPH 21, dan premi BPJS yang dibayarkan perusahaan. Lalu ada pengurang penghasilan bruto, yaitu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, yang maksimalnya itu 6 juta per tahun. Kemudian ada iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayar sendiri. Ada biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, yang maksimalnya itu 2.400.000 per tahun bagi yang menerima dana pensiun ya. Kemudian ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Terdapat kriteria atau golongan tertentu terhadap PTKP tersebut, seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan cara menghitung PPH pasal 21. Saya di sini sudah punya contoh soalnya. Rani adalah karyawati PT Maju Mundur. Statusnya sudah menikah dan belum memiliki anak. Gaji pokok yang diterima Rani adalah 8 juta rupiah per bulan. Sementara itu, Rani rutin membayar iuran pensiun per bulannya sebesar 50.000 rupiah. Pada bulan Januari 2019, Rani mendapatkan uang lembur sebesar 2 juta. Berapa PPH pasal 21 yang harus dibayar ya? Jawabannya di sini nih. Pertama kita hitung gajinya kan 8 juta per bulannya, terus ada uang lembur 2 juta. Gaji ditambah uang lembur sama dengan 10 juta. Kemudian kita hitung pengurang penghasilan brutonya, itu biaya jabatan 5% dikali 10 juta sama dengan 500.000. Kemudian ada iuran pensiunnya 50.000. 500 ditambah 50.000 sama dengan 550.000. Kemudian 10 juta yang tadi kita kurangin dengan 550.000. Hasilnya 9.450.000. Pendapatan neto setahunnya 12 dikali 9.450.000 yang hasilnya 113.400.000 rupiah. Kemudian kita hitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pertama itu ada 54 juta atau PTKP garis miring 0 ditambah 4.500.000 karena sudah punya suami cuma belum punya anak ya. 54 juta ditambah 4.500.000 hasilnya 58.500.000. Kemudian kita hitung penghasilan tidak kena pajaknya atau PKP selama setahun.
hasil yang tadi pendapatan neto setahunnya kita kurang dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi 113.400.000 dikurang 58.500.000 yang hasilnya 54.900.000. Kemudian kita hitung PPh pasal 21 terutangnya, yaitu kan ini kan lebih dari 50 juta, jadi kita hitung 50 juta dikali 5% dulu. Nanti sisa dari 50 jutanya itu, sisa dari 54.900.000 nya itu kan udah dikurang 5 juta, berarti sisanya kan 4.900.000. 4.900.000 nya itu kita kurangin 15%, karena ini kan lebih dari 50 juta ya. Jadi kayak gitu. Tambah itu 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. Terus 4.900.000 dikali 15%, hasilnya 735.000. Jadi PPh 21 setahunnya itu 3.235.000, atau PPh 21 sebulannya itu tinggal dibagi 12 saja. 3.235 dibagi 12 yang hasilnya 269.583 rupiah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, bisa langsung komen di kolom komen di bawah ini ya. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.